Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, jumpa lagi hari ini Kamis 10 Juni 2021, Pekan Biasa ke-10. Kita akan bacakan dan renungkan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Kita simak bacaan Injil. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, salah satu poin penting dalam khotbah di bukit adalah pendalaman 10 perintah Allah. Dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan larangan untuk membunuh. Jangan membunuh. Yesus memperdalam perintah tersebut dengan menggarisbawahi situasi-situasi yang perlu dicermati supaya apa yang dilarang tidak dilakukan. Kemarahan dan kata-kata kotor seperti jahil atau kafir menjadi benih yang berpotensi pada tindakan pembunuhan. Supaya potensi tersebut tidak terwujud dalam tindakan pembunuhan, maka perlu ada perdamaian dalam diri orang yang marah. Perlu ada perdamaian dengan sesama yang bertikai sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yesus tidak hanya melarang orang untuk membunuh, tetapi lebih dari itu, Dia menawarkan sesuatu yang lebih positif, yakni perdamaian. Berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain. Saudara-saudari pencinta insan, pesan yang boleh kita petik dari Injil dan intisari bacaan, setiap pengikut Kristus diajak untuk membenah diri ke dalam, berdamai dengan diri sendiri, dan menata hubungan dengan sesama secara harmonis, berdamai dengan sesama. Keduanya memiliki taraf kualitas yang sama. Tidak ada yang lebih penting atau lebih rendah dalam tataran kehidupan rohani seseorang. Berdamai dengan diri sendiri sama pentingnya dengan berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan diri sendiri menjadi titik acuan untuk berdamai dengan orang lain. Jika kita tidak berdamai dengan diri sendiri, walaupun sudah diusahakan perdamaian dengan orang lain, kebahagiaan masih akan terasa janggal. Jika seseorang sudah berdamai dengan diri sendiri, maka perdamaian dengan orang lain akan lebih mudah direncanakan, dan konsekuensinya adalah bisa merasakan suatu kebahagiaan yang sangat mendalam. Tiada kepalsuan dan kejanggalan ditemukan dalam diri orang yang merasa damai dengan dirinya sendiri
dan merasa damai dengan sesama. Saudara-saudari pencinta insan, sentuhan yang boleh saya sentil, hati yang tenang dan damai akan menjadi sumber ketenangan dan kedamaian bagi orang lain. Inner peace lebih kuat pengaruhnya terhadap diri sendiri dan sesama dibandingkan dengan kedamaian sekadar penenang situasi huru-hara dan hiruk-pikuk. Semoga dan Tuhan memberkati.